Assalamualaikum sahabat Zona Film. Di video kali ini kita akan mengalur film seru tentang kebrutalan seorang bocil dalam membantai komplotan narapidana kejam yang telah menghabisi ayahnya. Meski awalnya bocil ini sering dibully di sekolahnya, namun siapa sangka ternyata dia adalah anak yang jenius, pemberani, berkeinginan kuat, fokus, pantang menyerah, dan berjiwa psikopat. Kira-kira sebrutal apa sih bocil yang satu ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan sebuah aksi pertarungan beberapa orang tahanan di dalam sebuah penjara. Atas tragedi penusukan itu, beberapa tahanan yang diduga sebagai dalang dari keributan itu pun akhirnya harus dipindahkan ke penjara lain yang memiliki keamanan lebih tinggi. Namun siapa sangka, ternyata aksi keributan itu sudah direncanakan oleh sekelompok napi yang tergabung dalam komplotan neo-Nazi yang dipimpin oleh pria bernama Dominic. Karena rencananya, mereka akan melarikan diri dengan mensabotase perjalanan saat proses pemindahan terjadi. Dan benar aja, saat perjalanan inilah yang mereka lakukan. Excuse me. What? Pull over. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada siswi SMP bernama Becky yang saat itu sedang dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dan selama setahun ini, Becky memang sering diperlakukan seperti itu. Karena semenjak kematian ibunya setahun yang lalu, Becky berubah jadi sosok yang pemurung dan suka menyendiri. Karena itulah tidak ada satu siswa pun yang mau berteman dengannya. Sedangkan satu-satunya hal yang bisa membuatnya tersenyum adalah ketika melihat momen-momen kebahagiaan bersama ibunya. Lalu beberapa saat kemudian, Becky pun dijemput oleh ayahnya yang bernama Jeff. Dan saat dalam perjalanan pulang, Becky pun sempat protes ketika ayahnya dengan sengaja melewatkan belokan yang seharusnya menuju ke arah rumahnya. Namun saat Jeff hendak menjelaskan tujuan perjalanan mereka, Becky yang sudah tak peduli pun malah menyalakan musiknya dengan sangat keras. Lalu saat mereka mampir ke sebuah minimarket, tanpa sengaja mereka melihat berita tentang 4 orang napi yang dikabarkan telah melarikan diri dengan menghabisi 2 orang petugas dan 1 napi lainnya. Melihat pemberitaan itu, Becky dan ayahnya pun tidak terlalu mempedulikannya dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Lalu setibanya di sebuah villa pinggir danau, Becky pun terlihat senang karena ternyata sang ayah mengajaknya berlibur ke villa milik ibunya. Namun sayangnya sob, kegembiraan Becky seketika itu hilang saat sebuah mobil tiba-tiba saja datang. Dan ternyata itu adalah pacar barunya Jeff yang sengaja diundang untuk diperkenalkan kepada Becky. Melihat kedatangan mereka, Becky yang merasa kecewa pun memilih pergi untuk bermain dengan salah satu anjingnya di pinggir danau. Lalu di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada Dom yang sedang memberhentikan sebuah mobil dengan menyamar sebagai petugas. Dengan berpura-pura menanyakan surat-surat kendaraan, Dom pun bermaksud untuk merampas mobilnya demi melancarkan aksi pelarian mereka. Bersama salah satu temannya yang bernama Apex, tanpa segan mereka pun menghabisi si pemilik mobil beserta anak-anaknya. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan kepada Becky yang saat itu diperkenalkan kepada pacar baru ayahnya yang bernama Kayla. Becky juga diberitahu jika dalam waktu dekat ini mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Mendengar itu, Becky yang tak terima dengan keputusan ayahnya itu pun seketika itu juga pergi meninggalkan mereka menuju rumah pohon miliknya yang ada di dalam hutan. Becky. Sesampainya di rumah pohon, Becky pun meluapkan kemarahannya dengan mengobrak-abrik barang-barang yang ada di sana. Dan setelah emosinya mereda, tanpa sengaja Becky pun melihat sebuah kunci dengan ukiran simbol yang aneh. Sementara di dalam villa, terlihat ada seseorang yang datang bertamu.
Dan ternyata itu adalah Dom yang datang dengan berpura-pura sedang mencari anjingnya yang hilang. Kayla pun mencoba bersikap ramah dengan memberi Dom segelas air. Namun saat melihat anjing milik Becky, Dom pun mengatakan jika anjing tersebut adalah hewan yang tangguh dari ras terbaik. Namun karena Dom terus ngelantur dengan membahas tentang anjing, Jeff yang merasa sudah tak nyaman pun meminta Dom untuk segera pergi. Lalu saat Jeff membukakan pintu, setelah mereka berhasil menyekap Jeff, Apex pun segera mencari Kayla dan anaknya yang lari bersembunyi di dapur. Lalu saat Apex berhasil menemukan Kayla yang saat itu sedang mencoba untuk menelpon, Apex pun langsung merampas dan mematahkan ponselnya. Namun anehnya sob, Apex tidak sedikit pun menyakiti Kayla, bahkan dia malah menyuruh Kayla dan anaknya untuk segera kabur. Walk out the side door. Now, go! Setelah Kayla dan anaknya berhasil keluar dari villa itu, dia pun segera pergi ke hutan untuk mencari Becky. Sementara di dalam rumah pohon, Becky sempat melihat kedatangan dua teman Dom yang baru saja tiba di sana. Lalu saat Kayla berpapasan dengan dua teman Dom, tanpa sengaja Kayla pun keceplosan dengan mengatakan jika dia sedang mencari Becky. Namun untungnya Kayla segera mengalihkan dengan memberitahu mereka jika Becky adalah nama anjingnya. Mendengar kata anjing, kedua teman Dom ini pun langsung panik karena ternyata mereka berdua takut dengan anjing. Namun tanpa diduga sob, salah satu anjing milik Becky tiba-tiba saja datang dan hendak menyerang mereka. Karena panik, mereka pun melepaskan tembakan hingga salah satu anjing Becky pun tewas seketika. Becky yang melihat dengan jelas kejadian itu pun benar-benar shock saat salah satu anjingnya tewas ditembak. Think you got it, sharpshooter? Fuck that. Kemudian Becky pun berusaha menyelinap untuk memeriksa keadaan rumah. Dan di sana kedua teman Dom tadi telah berhasil membawa Kayla kembali. Mereka pun melaporkan jika sebelumnya mereka telah menembak Becky. Mendengar itu, ayah Becky pun jadi emosi. Namun untungnya Kayla berhasil mengendalikan situasi dengan mengatakan jika mereka telah menembak seekor anjing. Kemudian Dom pun menjelaskan jika alasannya datang ke rumah ini adalah untuk mencari sebuah benda milik komunitas mereka. Dan saat itu juga Dom pun langsung menuju ke ruang basement untuk mencari benda yang dimaksud. Dan saat Dom berhasil menemukan sebuah kotak, dia pun terkejut karena ternyata kotak itu telah kosong. Itu berarti ada seseorang yang sudah mengambil barang miliknya. Sementara itu Becky yang mengetahui jika ayahnya sedang disekap pun mencoba masuk ke kamarnya untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Namun saat mendengar kedatangan Dom, Becky yang tak sempat mengambil tas dan handphonenya pun segera pergi dengan membawa walkie-talkie miliknya. Sementara di dalam kamar Becky, Dom yang menemukan tas dan handphone milik Becky pun menyadari jika Becky bukanlah nama seekor anjing. Merasa dibodohi, Dom pun akhirnya memberitahu jika sebenarnya ia sedang mencari sebuah kunci. Dan karena Dom yakin jika kunci itu sudah diambil oleh Becky, maka Dom pun memaksa Jeff untuk segera memanggil Becky. Namun Jeff mengatakan jika Becky sedang berada di Atlanta bersama ibunya. Mendengar itu, Dom yang sudah muak dibodohi pun akhirnya menembak kaki Kayla. Where's Becky? Atlanta. Wait! Lalu saat Dom akan menembak anaknya, tiba-tiba saja Becky menghubungi Dom melalui walkie-talkie. Becky pun menyuruh Dom untuk segera pergi karena ia telah menghubungi polisi. Mendengar itu, tentu saja Dom tidak mempercayainya karena Dom tahu jika Becky tidak membawa ponselnya. Jadi bagaimana mungkin Becky bisa melapor polisi? You didn't call anyone, sweetheart. I have your cell phone. You better leave. Kemudian Dom yang menyadari jika walkie-talkie hanya memiliki jangkauan beberapa meter saja pun segera memerintahkan dua anak buahnya untuk segera menemukan Becky di sekitaran villa tersebut. Gentlemen, Becky is on this property, okay? Stop her bleeding. Kemudian Dom dan Apex pun menyandra Jeff dan membawanya keluar. Dom pun memaksa Becky untuk menyerahkan kuncinya, karena jika tidak, maka Dom akan menghabisi ayahnya. I don't have your stupid key. Karena Becky tak kunjung keluar dari persembunyiannya, maka inilah yang dilakukan Dom. I hope you enjoy the show. Mendengar jeritan ayahnya itu, Becky pun jadi bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian Dom pun memaksa Jeff untuk menyuruh Becky agar mau menyerahkan kuncinya. Akhirnya sob, sambil menahan rasa sakit, Jeff pun meminta maaf kepada Becky karena dirinya selalu membuat Becky kesal dan telah membuat suatu kesalahan yang besar. Sorry. I made a mistake. So many mistakes.
Lalu dengan berteriak, Jay pun menyuruh Becky untuk segera kabur dari sana. I need you to run away as fast as you can. Run, Becky! Or you run, Becky. Mendengar teriakan ayahnya yang sedang kesakitan, Becky pun segera mengambil kunci yang diminta oleh Dom. I've got your key. I'm coming. Sementara itu, Jay pun mencoba bangkit dan berusaha melawan balik. Dan saat Jack hendak memperingatkan Becky, tiba-tiba I love you, Becky. Go now. Where's the key, Becky? setelah kejadian tragis itu, Becky yang terlihat syok pun bersembunyi di rumah pohon sambil memandangi kunci aneh tersebut. Sementara Dom sendiri segera meminta anak buahnya untuk memotong urat bola matanya yang baru saja dicongkel keluar oleh Becky. Useless to keep around. Lalu salah satu anak buah Dom pun mendatangi rumah pohon dan hendak menangkap Becky. Namun saat membuka pintu, dia pun kembali dikejutkan oleh anjing milik Becky. Ugly son of a bitch. Akhirnya dia pun memilih untuk bernegosiasi dari luar saja. Throw the key out here. I'll say you got away, okay? Okay. Selama bernegosiasi, Becky pun memanfaatkan kesempatan itu untuk merakit senjata dengan menggunakan penggaris dan beberapa pensil miliknya. You still got a deal or what? Hello? Give me a second. Kemudian dengan dendam yang membara, Becky pun bersiap untuk melakukan pembalasan. Here it comes. Fucking kids. Dan inilah sosok Becky saat ini. Meski usianya masih 13 tahun, namun karena beberapa peristiwa tragis di hidupnya, Becky pun telah berubah menjadi sosok psikopat sadis lagi brutal. Meski Becky baru saja menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri, namun tidak ada sedikit pun ekspresi penyesalan di wajahnya. Malah dengan santainya Becky membersihkan darah di wajahnya itu dan bersiap untuk memburu Dom dan teman-temannya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Apex yang sedang merawat luka tembak di kaki Kayla. Dom yang menyadari jika Apex mulai melunak pun segera memanggil Apex dan mengingatkannya kembali tentang misi yang harus segera dituntaskan. Dom pun memberi pilihan, jika Apex mau berhenti maka dia harus menghabisi Dom. Karena Dom merasa lebih baik mati daripada misi yang sudah jauh-jauh hari mereka persiapkan malah berakhir dengan kegagalan. Karena Dom adalah teman seperjuangan Apex dari dulu, tentu saja Apex tidak mau menghabisi Dom. Akhirnya dengan terpaksa Apex pun memilih untuk melanjutkan misinya bersama Dom. Kemudian Becky pun kembali mendatangi villa untuk melemparkan satu walkie-talkie agar bisa berkomunikasi kembali dengan Dom. Dan setelahnya Becky pun mengancam jika dia akan menghabisi mereka semua. But when she was bad, she was horrid. Merasa kesal dengan kelakuan Becky ini, Dom pun memaksa Kayla untuk berbicara dengan Becky dan menyuruhnya agar mau keluar dari persembunyiannya. I need you to tell Becky to come back. Kayla pun mengatakan jika kini Dom harus mulai berhati-hati karena Becky bukanlah remaja biasa. Selain dia sangat pendendam, dia juga berkeinginan kuat, fokus, pantang menyerah dan tak akan berhenti sampai dendamnya terbalas. So good luck. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Becky yang sedang mempersiapkan sebuah jebakan di pinggir danau. Lalu saat satu anak buah Dom mencarinya ke rumah pohon, tiba-tiba saja Becky muncul dari belakang dan segera berlari memancingnya ke pinggir danau. Mengetahui jika penjahat ini tidak bisa berenang, Becky yang merasa belum cukup puas pun menggunakan baling-baling perahu untuk menghabisinya. Lalu saat Becky hendak kembali ke rumah pohon, dia pun sempat dicegat oleh Apex. Tapi untungnya anjing Becky tiba-tiba datang dan langsung menyerang. Diego, no! Let me go! Let me go!
Untung saja Sob, Apex yang memang sudah muak dengan berbagai tindak kejahatan pun memutuskan untuk melepaskan Becky. Bahkan Apex menasihati Becky untuk menyudahi aksi balas dendamnya karena dia tidak ingin Becky berubah jadi sosok psikopat sadis, apalagi usianya masih sangat muda. Apex pun mengatakan jika dirinya sudah selesai dan tak mau membantu lagi Dom. Dan ia juga berharap Becky melakukan hal yang sama dan melupakan semuanya. I am walking away, and I hope you will too. Kemudian Apex pun pergi meninggalkan misi yang belum ia tuntaskan bersama Dom. Sementara Becky terlihat bahagia karena ternyata anjingnya masih hidup. Lalu kemudian Becky yang bermaksud menuntaskan aksi balas dendamnya pun mendatangi jasad ayahnya untuk mengambil kunci mobil dari dalam saku Jeff. Hey, Dad. It's me, Chipmunk. Tell Mom back from me. Diego, come. Sedangkan di dalam villa, Kayla yang sudah tak tahan dengan kelakuan Dom pun terus saja memakinya dengan mengatakan jika Dom adalah orang gila. Seketika itu, Dom yang kesal pun bermaksud untuk menghabisi Kayla dan anaknya. Namun tiba-tiba saja Sob, Dom dikejutkan oleh alarm mobil yang tiba-tiba menyala. Dom yang mengira jika itu adalah Apex segera menghampirinya. Lalu saat Dom sedang memeriksa mobil, I know you're in there, Becky. setelah Dom masuk jebakan Becky, Becky pun langsung memacu mobilnya untuk menabrak Dom. Namun sayangnya Sob, Becky yang gagal pun malah menabrak sebuah pohon. Namun akibat insiden tersebut, airbag dalam mobilnya pun aktif dan secara otomatis memberikan sinyal SOS kepada polisi terdekat. Kemudian Becky pun berlari ke dalam gudang untuk mencari sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai senjata. Sementara Dom sendiri terlihat sedang mencari Becky di sekitaran mobilnya. Lalu saat Dom menuju ke perapian, ternyata di sana sudah ada Becky yang sedang duduk santai di depan api unggun. Lalu saat Dom memaksa Becky untuk menyerahkan kuncinya, I don't want to have to hurt you. But I do want to. ternyata Sob, pistol air itu sudah diisi cairan bensin oleh Becky. Namun sayangnya Dom berhasil memadamkan apinya dan dia pun segera menangkap Becky. Setelah Dom berhasil mendapatkan kuncinya, dia pun bermaksud untuk menghabisi Becky. Namun tiba-tiba, untung aja Sob, Apex kembali datang dan menyelamatkan Becky. Saat itu Apex pun meminta Dom untuk melepaskan Becky dan mengakhiri semua ini. Namun karena Dom menganggap jika Apex sudah berkhianat, dia pun langsung menembaknya. Becky pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mesin pemotong rumput. Setelah Dom tewas dengan kepala yang hancur karena mesin pemotong rumput, Becky pun menemui Apex yang sedang terluka. Becky yang jiwa psikopatnya sudah memuncak pun akhirnya Saving you. Kemudian para polisi pun datang dan segera mengamankan mereka. Lalu kita pun diperlihatkan kepada Becky yang sedang diinterogasi oleh polisi. Becky pun menutupi semua hal yang berhubungan dengan kunci itu dan merekayasa kejadian dengan mengatakan bahwa Dom adalah seorang psikopat yang sedang mencari koin gak jelas di rumahnya. Para polisi yang merasa prihatin terhadap kondisi Becky pun berencana untuk menempatkannya di panti asuhan. Sedangkan terkait kunci yang sedang dipegang oleh Becky, sampai saat ini masih menjadi misteri. Tapi tenang aja Sob, karena sepertinya misteri terkait kunci itu akan diungkap di film Becky yang kedua. Dan apakah di filmnya yang kedua Becky akan berubah menjadi lebih baik atau malah semakin membrutal? Tapi yang penting Sob, dari film ini setidaknya kita bisa tahu jika sosok psikopat itu lahir bisa jadi diakibatkan dari peristiwa tragis yang pernah menimpa hidupnya. Ditambah lagi dengan lingkungan yang memperlakukannya dengan buruk. Seperti Becky yang selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya di saat jiwanya sedang terguncang akibat kematian ibunya. Maka Sob, jangan sampai berbuat zolim kepada siapapun. Karena bisa jadi lahirnya para pelaku kriminal disebabkan karena kezaliman yang telah kita lakukan. Ingat Sob, kemenangan sejati tidak akan bisa diraih dengan cara yang zolim.
Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lebih baik kamu mengalah sedang kamu dikenang sebagai orang yang adil daripada memilih menang dalam keadaan dikenang sebagai orang yang zalim. So hold on tight, this isn't goodbye. We'll meet again beneath the same sky. I am walking away, and I hope you will too.